ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, di masjid ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pembahasan kitab Syarah Hilyah Thalabil Ilmi karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syastri hafizahullah. Dan matan Hilyah Thalabil Ilmi ini yaitu karya Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullah taala. Nah, Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin azakumullah, insyaallah sebelum kita mulai pembahasan kitab ini, pertama-tama senantiasa ana pribadi dan juga kita semua untuk saling mengingatkan untuk mengikhlaskan niat-niat kita ketika di majelis semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berniat ingin mengangkat kejahilan yang ada dalam diri kita. Baik, berniat juga kita meniatkan dengan ilmu yang kita pelajari, kita meniatkan untuk mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, kita meniatkan juga untuk mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Maka inilah adab-adab yang ikhlas, adab-adab yang benar dalam menuntut ilmu. Afwan, inilah niat-niat yang benar, niat-niat yang benar dalam menuntut ilmu. Baik. Insyaallah kita akan memulai pembacaan muqaddimah dari kitab ini. Sebelum kita membaca muqaddimah, sebaiknya kita berkenalan sedikit dengan penulis matan, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala. Beliau adalah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ini nama lengkap beliau. Baik. Beliau berasal dari kabilah Bani Zaid. Baik. Jadi ini kabilah Bani Zaid ini kabilah yang masyhur di kota Najd. Nah, beliau lahir tahun 1364 Hijriah. Baik. Dan beliau tumbuh di keluarga yang bisa dibilang ya, keluarga yang baik-baik saja ya, seperti itu ya. Baik, keluarga yang baik-baik saja, terpandang, terhormat ya, beliau ini. Nah, beliau memulai pendidikannya itu di Kutab, kemudian melanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah, dan beliau menamatkan Madrasah Ibtidaiyah itu di kota Riyadh. Baik. Nah, jadi jenjang-jenjang pendidikan yang dasar itu SD, kalau bahasa kita SD, SMP, SMA itu semua di kota Riyadh. Hingga akhirnya beliau duduk di Ma'had Ilmi, ya, Ma'had Ilmi. Nah, setelah bergabung di Ma'had Ilmi, beliau kuliah di Syariah, ya, kuliah jurusan Syariah di perguruan tinggi kehakiman. Nah, beliau juga belajar ya, dalam bidang bahasa kepada syekh-syekh ya, banyak syekh yang beliau pelajari ya, dan qadhi di kota Riyadh. Beliau menghafal 25 maqamat Al-Hariri beserta syarahnya.
Baik. Nah, jadi ketika beliau ini pergi ke Madinah tahun 1383 Hijriah, jadi kira-kira sekitar umurnya beliau ini 19 tahun ya. 19 tahun beliau berangkat ke kota Madinah. Beliau betul-betul memanfaatkan dengan menimba ilmu. Baik, menimba ilmu di sana. Beliau termasuk murid dari Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz ini dan muridnya ini. Baik. Nah, dan beliau belajarnya di Masjidil Haram, ya, belajar di Masjidil Haram. Nah, banyak yang beliau pelajari dari syekh-syekh di Saudi, ya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Syekh Al-Amin Al-Shinkiti ya, banyak mempengaruhi pemikiran beliau. Baik. Dan beliau juga menelaah Lisanul Arab, ya, kitab dalam bidang bahasa ya. Baik, Lisanul Arab. Usulul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, ini. Beliau apa? Beliau banyak mempelajari ya. Jadi menunjukkan pada kita bahwasanya orang yang ingin memperdalam ilmu syar'i, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, dia belajar bahasa Arab. Ya. Baik, karena para ulama itu menempuh belajar apa? Bahasa Arab. Nah, bahkan beliau benar-benar ditempa, maksudnya dipaksa untuk menjadi ahli bahasa. Ya, Masya Allah. Baik. Makanya nanti nih, antum lihat nanti dia punya matan ini, itu bahasanya tinggi sekali. Ya. Jadi, ya, bahasanya apa? Tinggi. Bukan mungkin kayak kita biasa ya, mubtada khabar. Pokoknya sudah diputar-putar nanti itu, dia punya domir kembali kemana. Tinggi bahasanya beliau di dalam matan ini. Dan diakui para ulama ya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan di muqaddimah, kata beliau, ini kitab ya, disusun dengan bahasa yang tinggi. Baik, dengan bahasa yang tinggi ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita ya dalam memahaminya. Nah, Taib ala kulli hal ya, ini sedikit ya sejarah ringkas atau biografi ringkas kehidupan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dan beliau memiliki banyak karya. Baik. Di antaranya Ibnu Qayyim Hayatuhu wa Atharuhu wa Mawariduh ya. Kitab itu ya. Nah, Fiqhun Nawazil At-Taqrib li Ulum Ibnu Qayyim. Di antaranya ini Hilyah Thalibil Ilmi. Baik. Ma'rifat An-Nas Al-Hadithiyah, Tabaqat An-Nasabiyyin. Baik. Dan kitab-kitab yang sangat banyak, kurang lebih sekitar mungkin 30 atau 40 ya. Risalah dan kitab yang beliau tulis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Ya, semoga Allah merahmati Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid rahimahullah taala. Baik. Adapun syarah yang kita gunakan di pembahasan ini yaitu syarah ringkas dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syastri ya. Baik. Di antara alasan menggunakan syarah ini bahwasanya beliau di sini lebih fokus kepada fakul ibarat ya. Mengurai ibarat ya. Ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami oleh pembelajar atau orang yang ingin memahami kitab ini. Jadi beliau misalnya ada beberapa kalimat, itu yang beliau jelaskan apa maksudnya kalimat ini seperti itu. Nanti di syarahnya ya. Baik, akan disebutkan demikian. Baik. Di sana ada beberapa syarah juga, di antaranya syarah Syekh Utsaimin. Kalau itu lebih ke syarah umum ya, syarah umum. Makanya luas dia, lebih melebar dia. Kalau ini ya, kita fokus kepada matan, dan kalau ada hal-hal yang perlu dijelaskan dari matan itu kita baca syarahnya siapa? Syarahnya Syekh Asy-Syastri ya. Hafizahullah taala. Baik. Kita masuk pada muqaddimatul muallif. Nah, insyaallah ini ya, al-ajru ala qadri al-masyaqqah ya. Tapi besarnya ganjaran pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Ya. Di kiri kanan mungkin ribut ya. Ada ini. Baik, orang putar ini jangan, jadi antum enggak usah fokus ke situ. Anggap saja itu ujian. Ya, menuntut ilmu yang seperti itu ada ujian. Tidak ada menuntut ilmu itu mulus. Ya.
Tapi tidak ada. Di antaranya kita sekarang ini duduk begini ya, bercampur suara di kajian dengan suara musik dari luar ya. Jadi jangan dihiraukan itu. Jangan dihiraukan. Ya biar saja ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Baik. Nah itu seperti itu ya. Baik. Kita masuk pada muqaddimatul muallif. Muqaddimah dari penulis yaitu Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah. Kata beliau, alhamdulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah. Baik, wa ba'd. Kata beliau, fa uqayyidu ma'alim hadhihi al-hilyatil mubarakati ama 1400 wa 8 min al-hijrah. Baik, wal muslimuna walhamdulillah. Kata beliau, saya memulai mengikat ya. Maksudnya mengikat ini maksudnya mengumpulkan tulisan-tulisan ini, baik, mengumpulkan perhiasan yang berbarokah ini. Jadi beliau namakan perhiasan. Hilyah itu artinya perhiasan. Baik, sebagian disebutkan artinya itu mutiara. Ya, hilyah itu mutiara. Yang berbarokah ini pada tahun 1408 Hijriah. Baik. Nah, 1408 Hijriah berarti sekitar sekarang 1440 berapa? 8 ya? 8 atau 7? Hah? 8 kan? Muharram kan? Nah, itu berarti 40 tahun lalu ya, beliau tulis ini. Kalau 40 tahun lalu berarti kalau 2025 baru tahun 85 berarti ya. Ah, sekitar tahun 85. Ya. Ada yang sudah lahir ya? Saya belum lahir itu. 85. Ya, baik. Jadi beliau tulis ini kitab ini ya. Wal muslimuna walillahil hamd yu'ayishuna yaqdatan ilmiyatan. Baik, kata beliau, sementara pada saat itu tahun 85 kaum muslimin itu hidup ya. Mereka menjalani kehidupan dengan apa? Yaqdatan ilmiyatan, memiliki kesadaran ilmiah. Mereka hidup di zaman itu. Baik. Yakni annal muslimin asbaha fi hayatihim wa mimma sya'a bainahum at-tawajjuhu ila al-ilmi syar'i. Kata Syekh Asy-Syatri bahwasanya kaum muslimin pada saat itu di dalam kehidupan mereka dan yang tersebar di tengah-tengah mereka pada saat itu ya, mereka ini berjalan menuju ke arah ilmu syar'i. Ini apa? Tahun 85 ya, insyaallah. Jadi kita baru belajar sekarang ini, tahun-tahun dulu itu sudah ada yang belajar ya, insyaallah. Tatahallalaha subuhatul wujuhi, yang mana ya, taib kayaknya ada yang terlewat kan? Nah, itu tidak ada situ ya. Yang mana hal ini itu disambut dengan wajah-wajah yang gembira, disambut dengan wajah-wajah yang gembira. Taib. Nah, subuhatul wujuh ya, maksudnya mereka menyambut ini kehidupan yang ilmiah ini, kesadaran ilmiah ini, yaqdatan ilmiah ini ya, kesadaran ilmiah ini mereka sambut dengan wajah-wajah yang gembira. Baik. Jadi kalau di sebelumnya itu disebutkan nahdoh ya. Baik. Jadi dibilang baik, afwan saya tadi terlewat ya syarahnya itu. Saya bacakan kembali ya, bahwasanya kata beliau di sini, kata Syekh Asy-Syatri, hadhihi muqaddimatu kitab Hilyatit Thalabil Ilmi, dzakara al-muallifu fiha adadan minal umur. Muqaddimah ini, Hilyat Thalabil Ilmi, di dalam muqaddimah penulis rahimahullah menuliskan beberapa perkara. Di antaranya as-sababul ladzi da'ahu li ta'lifi hadzal kitabi. Sebab yang mendorong beliau untuk menulis kitab ini disebutkan. Apa itu sebabnya? Wa huwa annahu ra'a nahdatan ilmiyatan mubarakatan min syababil ummati nahwa ta'allumil ulumi syar'iyyati nafi'ati fid dunya wal akhirah. Ini di antara alasannya. Kenapa Syekh Bakar Abu Zaid menulis kitab ini? Ya, karena beliau melihat nahdo ilmiah, kebangkitan ilmiah yang berbarokah dari para pemuda, ya, Masya Allah, dari para pemuda. Ya. Terkait apa? Terkait dalam masalah menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya.
Walidzalika khasya an yakuna hadha ta'allumu ghairu mundabitin bid-dawabit asy-syar'iyyati. Oleh karena itu beliau khawatir, ya. Beliau khawatir proses menuntut ilmunya mereka itu tidak terarah, ya, tidak disiplin, ya, dengan kaidah-kaidah syar'i, tidak teratur dengan kaidah-kaidah syar'i. Fa yuaddi ila mafasida adidatin. Maka proses menuntut ilmunya mereka itu akan mengantarkan kepada kerusakan yang banyak kalau misalnya tidak terarah, ya. Wa yuaddi ila tadji'i awqatis syababi bima la yanfa'uhum, ya. Dan juga mengantarkan kepada penyia-nyiaan terhadap waktunya para pemuda dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi ini diantara kekhawatiran beliau. Jangan nanti hanya sekedar semangat saja, bermodal semangat. Sekarang kan seperti itu, ya. Banyak para penuntut ilmu bermodal semangat, tidak di atas metode torikonya para ulama. Akhirnya putus di tengah jalan menuntut ilmu. Hanya bermodal semangat. Nah, ini sudah dikhawatirkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid 40 tahun yang lalu. Baik, sudah dikhawatirkan oleh beliau. Nah, wa yaqulu, kata beliau, bi annahu qad badala khutwatan fi hadza fi risalatit ta'alim. Dan beliau telah mengambil langkah, ya. Beliau mengatakan, beliau mengantarkan ini, ya, mengambil langkah dalam masalah ini yang beliau tulis dalam risalah beliau yang berjudul Ta'alim. Ta'alim itu artinya sok-sok alim, ya, sok-sok alim gitu. Pura-pura jadi orang yang berilmu. Jadi ada risalah ringkas dari beliau itu berkaitan tentang orang-orang yang pura-pura berilmu gitu, sok-sok alim gitu, ya. Min ajli bayani manindassa fi talabil ilmi. Nah, dalam rangka untuk menjelaskan siapa ini orang-orang penyusup yang masuk dalam dunia ilmu, dalam menuntut ilmu. Di risalah itu disebutkan ini ciri-cirinya orang yang penyusup dalam penuntut ilmu. Dan sekarang pun ada seperti itu, ya, menyusup dia masuk di kajian padahal bukan menuntut ilmu, ya. Wa huwa laisa minal ulama, sementara dia bukan ulama, liyuhadzziru minhu, agar bisa diberikan peringatan atas orang-orang tersebut. Baik. Dan juga dalam rangka wa min ajli alla yutlabal ilmu ala yadayhi. Nah, di antaranya juga supaya orang tidak ambil ilmu sama orang-orang yang sok-sok alim ini, pura-pura jadi alim. Baik. Tsumma ba'da dzalika bayyana hadhihi syari'ata mabniyatun 'alal akhlaqil fadilati. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya syariat ini dibangun di atas akhlak yang mulia. Baik. Nah, dan bahwasanya orang-orang ahlul Islam itu berpegang teguh dengan akhlak yang indah, akhlak yang baik. Baik. Dan di antara orang yang paling utama berpegang teguh dengan akhlak yang baik adalah ulama-ulama syariah dan para penuntut ilmu. Jadi ulama dan para penuntut ilmu itu mereka yang paling berhak untuk berakhlak yang paling baik, ya. Memiliki adab yang paling baik, kata Syekh Asy-Syatri. Baik. Oleh karena itu beliau menyusun risalah ini untuk menjelaskan adab-adab syar'i agar para penuntut ilmu itu berpegang teguh dengan adab-adab tersebut. Ini alasan yang pertama. Beliau tulis kitab ini. Alasan yang kedua, anna minas sunnatil ulama illati tawarathuha warithaha as-saghiru anil kabir. Bahwasanya di antara sunnahnya para ulama, mereka saling mewarisi. Yang kecil mewarisi yang muda mewarisi dari yang tua. Baik. Annahum yata'allamuna adaba talabil ilmi qabla bad'ihim fi ta'allumil ulumi. Nah, ini perhatikan ini. Bahwasanya mereka mempelajari adab-adab menuntut ilmu sebelum mereka memulai menuntut ilmu. Ya. Baik, disebutkan bahwasanya Ibnu Mubarak itu sebelum memulai serius belajar menuntut ilmu, beliau menuntut ilmu mempelajari adab selama 20 tahun, ya. 20 tahun atau 30 tahun terlebih dahulu. Baru mulai belajar ilmu, ya. Ala kulli hal, namun mungkin kita, ya, bisa dibilang mungkin sudah terlambat, ya. Tapi ya terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, ya. Baik. Kita pelajari, mungkin kita sudah lama ikut ngaji, lama kajian, tapi barusan belajar tentang adab ini. Ya. Kita katakan, ya, tetap bermanfaat insya Allah, ya. Tetap bermanfaat. Ya, mungkin dari kita masih ada yang ditakdirkan 50 tahun ke depan masih hidup, bermanfaat, ya. Baik. Nah, seperti itu. Walaupun sudah mulai, ya, sekarang sudah mulai ikut program, ikut halaqah, ikut kajian rutin misalnya, ya, tetap ini bermanfaat, ya. Adab menuntut ilmu ini bermanfaat, kata beliau. Nah, fala budda an nasiru ala hadhihi thariqah, kata Syekh Asy-Syatri, harus kita menempuh jalan ini. Lianna hadhil ummatal muhammadiyata la tajtami'u ala dolalatin, karena umat Nabi Muhammad SAW ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan, ya.
Taib. Walidzalika awsa bi wasiyatil iltizami dirasati adab talabil ilmi. Oleh karena itu, ya, beliau mewasiatkan untuk berpegang teguh mempelajari, perhatikan, beriltizam. Iltizam mempelajari adab-adab menuntut ilmu qabla dirasati dzatil ilmi, sebelum dia mempelajari inti dari ilmu itu sendiri. Taib, makanya di halaqah itu dari tahun-tahun sebelumnya sudah pernah kita sampaikan, ya. Yang Anda rekomendasikan itu di YouTube itu kajiannya siapa? Ustadz Nuzul Zikri, ya, Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah, Tazkiratus Sami. Itu sudah sekarang kayaknya sudah sampai sekitar hampir 200 pertemuan kayaknya. Itu coba antum nonton dari awal itu. Itu dijelaskan adab-adab penuntut ilmu seperti apa. Berbarokah insyaallah, ya. Taib. Banyaknya orang sekarang yang punya ilmu tapi tidak berkah dia, tidak berkah hidupnya, tidak berkah keluarganya, tidak berkah pergaulannya. Karena apa? Qillatul adab. Miskin dalam masalah adab. Taib, sedikit adab. Taib, adab sama teman seperti ini, sama gurunya seperti ini, sama ustadznya seperti ini, ya, sama keluarganya seperti ini. Ya gara-gara itu. Ya, makanya tidak berkah ilmunya. Gara-gara tidak ada adab. Ya, tidak ada adab. Taib, dan itu sudah kita sampaikan terus menerus, ya. Coba kalau ada waktu nonton, ada waktu luang nonton. Sementara nyuci, sementara masak, sementara kerja bakti atau apa, pasang headset, dengar itu kajian itu. Insya Allah berkah, ya. Tidak mungkin dalam 1 jam tidak ada yang manfaat sedikit pun yang antum dapatkan, tidak mungkin, ya. Taib, dengan izin Allah. Nah itu. Memang kajiannya antum lihat kajiannya itu 1,5 jam, 2 jam, ya. Taib. Tapi kalau antum dengar hayati betul-betul banyak sekali manfaat di situ. Taib, dijelaskan semua ikhwan. Cara berpakaian, cara berjalan, cara ini, ya, cara bergaul, cara bicara sama orang, diajarkan semuanya. Taib. Itu kajian apa? Tazkiratus Sami. Terus muncul pertanyaan, kenapa tidak kita bahas Tazkiratus Sami saja? Ya. Nah, di antara alasannya kita bahas kitab ini karena ini kitab ada penuntut ilmu yang kontemporer. Ya. Kalau itu yang klasik, ya, sudah dibahas, ya, dan beliau ahli, ya, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah. Nah, kalau ini yang kontemporernya seperti ini. Jadi ini memuat juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu di zaman sekarang. Taib. Nah ini, kata beliau demikian. Sawa'an kana fil masajidi au fi daurit ta'allum. Ya. Baik ini dipelajari di masjid-masjid atau di tingkatan-tingkatan pembelajaran. Kata beliau. Baik. Kemudian alasan yang ketiga, al-amru tsalits wa huwa annahu man fatathu hadzal adabu fatahu khairun katsir, kata beliau. Bahwasanya siapa yang terluput darinya adab-adab ini, adab-adab para penuntut ilmu ini, maka sungguh dia telah terluput dengan kebaikan yang banyak. Terluput dari kebaikan yang banyak. Wa fatahu ilmun, bahkan ilmu pun terluput darinya. Ya, dijelaskan bahwasanya di zaman Imam Ahmad itu yang duduk nuntut ilmu itu 5.000 orang majelis. 5.000 orang. Baik. Yang mencatat cuma sekitar 500 orang saja mencatat. Ya, di depan mencatat 500 orang yang mencatat. 4.500-nya itu cuma mempelajari ini bagaimana adabnya Imam Ahmad, bagaimana cara bicaranya, bagaimana dia punya ini, bagaimana dia punya menjawab pertanyaan, bagaimana menyampaikan hadis. Cuma mempelajari adabnya saja, perilakunya, gerak-geriknya. Taib, dikatakan demikian. Para salaf terdahulu begitu, makanya apa? Ilmu mereka apa? Berberkah. Taib. Bisababi adami ta'addubihi bi adabi ta'allum. Ini sebabnya apa? Sebabnya hilang kebaikan yang banyak. Karena mereka tidak punya adab, tidak beradab dengan adab-adab menuntut ilmu. Ya. Bahkan banyak orang yang tidak istiqomah dalam menuntut ilmu gara-gara apa? Gara-gara itu tadi, miskin dalam masalah adab. Dia tidak paham adab menuntut ilmu. Ya. Taib. Kalau dulu, ya, para ulama dulu istilahnya apa? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, dijemput. Tolibul ilmi ini kalau bahasa Bugisnya, mungkin ada orang Bugis di sini, ya. Bahasa Bugisnya penuntut ilmu itu majelah dia sama gurunya gitu. Dia boleh gurunya dengan pandangan yang maksudnya dia butuh sekali begitu. Tapi disebutkan dalam Arab demikian. Kalau sekarang kan tidak, sekarang ya. Oh, ada kajian, oh iya, kajian. Nyender. Ada kopi minum. Imam Syafi'i itu mau balik kertas di hadapannya Waqi, itu takut dia balik kertas. Takut dapat dengar itu bunyi. Takut dapat dengar bunyi begini, bikin hilang konsentrasi
gurunya. Baik. Imam Syafi'i demikian. Kita sudah ini ya. Seperti itulah ya, ala kulli hal. Baik. Ya itu tadi, tidak apa-apa ya, walaupun terlambat tapi itu insya Allah dapat kebaikan juga, tetap dapat kebaikan dan bisa diamalkan. Baik. Nah, ini. Nah, jadi kemudian alasan yang ketiga kata beliau tadi ya, kalau dia kehilangan adab ini banyak hilang kebaikan dari dirinya. Baik. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya kitab ini tidak berfungsi sebagai hanya pelengkap saja, bistifail adab. Bukan hanya pelengkap. Kitab ini bukan hanya pelengkap adab. Jangan mentang-mentang disebut dia hilyah, perhiasan, berarti itu cuma pelengkap saja. Berarti kalaupun kita tidak berhias dengan itu tidak apa-apa. Tidak, kata beliau tidak. Ya. Wa innama dzakara amthilatan wa namadhija min ajli an tafhama baqiyatal masaili biwasitati hadhil adabil lati dzakaraha al-muallif fi hadzal kitab. Ya, kata beliau, akan tapi beliau di sini menyebutkan contoh-contoh. Nah, nanti akan kita sebutkan contoh-contoh. Ya. Bagaimana itu seseorang beradab sama dirinya sendiri, beradab kepada temannya, kepada gurunya, kepada majelis, ya, beradab di majelis. Akan disebutkan contoh-contoh, ya, agar mereka memahami, ya, permasalahan-permasalahan yang lain dengan metode dengan perantara adab-adab ini yang akan beliau sebutkan. Baik. Kemudian kita lanjut ke muqaddimah. Kata beliau tadi bahwasanya di tahun 85 itu ya, kaum muslimin itu sudah mengalami kebangkitan ilmiah ya. Wala tazalu tunashitu muqaddimatan ila taraqqi wan nuduji ya. Dan kebangkitan ilmiah ini terus menerus ya, berkembang ya. Mutaqaddimatan menjadi berkembang ila taraqqi sampai apa? Sampai matang, wan nuduji sampai apa? Sempurna kematangannya. Baik, jadi saking berkembangnya sampai matang ya, kebangkitan ilmiah ini. Fi afidati syababil ummati, di dalam hati-hatinya para pemuda di umat ini, para pemuda di umat ini ya. Jadi kebangkitan, jadi di tahun 85 itu sudah apa? Para pemuda itu sudah semangat, sudah menggebu-gebu semangat mereka dalam apa? Dalam menuntut ilmu syar'i ya, dalam menuntut ilmu syar'i. Majdaha wa damaha, dari sisi kemuliaannya dan darah mereka ya. Taib al-mujaddida li hayatiha, yang akan apa? Memperbarui kehidupan mereka lagi. Ya. Taib. Jadi ya begitulah ya. Ilmu syar'i ini kalau ada di satu tempat, maka tempat itu akan berbarokah. Taib. Ilmu syar'i kalau ada di dalam hati seorang hamba, maka hatinya akan hidup. Ya. Taib, hatinya akan hidup. Taib, kata Syekh Asy-Syatri, fi afidati syababil ummati majdaha wa damahal mujaddida li hayatiha. Ya. Kebangkitan ini ada di dalam hati-hatinya para pemuda umat ini ya, dari sisi kemuliaannya dan darah mereka. Taib, yang apa? Yang akan memperbarui kehidupan mereka. Lianna hadzal ilma, karena ilmu ini huwallazi yujaddidu lil ummati hayataha. Ini karena ilmu ini akan memperbarui bagi umat ini apa? Kehidupan mereka. Taib. Wa yu'iduha ilal hajjin nabawi, dan akan mengembalikan mereka kepada apa? Kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ilmu syar'i itu akan mengembalikan seorang kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, idnarul kata'ib asy-syababiyata tatra yataqallabuna fi a'tafil ilmi. Ya. Ketika ya, kita melihat bahwasanya apa? Para pemuda itu berbondong-bondong mereka bolak-balik ya, ke sumber ilmu. Bayangkan di tahun itu ya. Taib, bolak-balik mereka yataqallabuna ya. Taib, musqalina bihamlihi ya'ulluna minhu wa yanhalun. Ya. Mereka apa? Terbebani dengan apa? Dengan ilmu yang mereka apa? Bawa itu ya. Ilmu yang mereka bawa. Ya'ulluna minhu wa yanhalun, ya. Yang mana mereka ini terus-menerus menimba ilmu tersebut ya. Sedikit demi sedikit ya. Diumpamakan itu seperti apa? Orang yang minum di gelas begitu. Dia minum tegukan pertama, yanhalun. Kemudian apa? Dia minum lagi yang kedua, ya'ullun ya. Baik, ya'ullun. Faladaihim minat tumuhi, maka mereka memiliki hasrat ya. Para pemuda di zaman itu memiliki hasrat dalam apa?
menuntut ilmu. Wal jami'iyati, memiliki semangat untuk mengumpulkan apa ini? Cabang-cabang ilmu, ya. Walittila'il mudhisi. Baik, memiliki apa? Antusias yang sangat menakjubkan. Mereka memiliki antusias untuk menelaah, ya, yang sangat menakjubkan. Wal ghausi ala maknunatil masaili, dan mereka memiliki semangat dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang masih samar, ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan ilmiah, keilmuan yang masih samar, mereka sangat semangat mereka. Ya, para pemuda di zaman itu sangat semangat untuk apa? Mencari apa sebenarnya ini permasalahan yang masih samar ini, seperti itu, ya. Baik. Kemudian kata beliau, ma yafrahu bihil muslimuna nasran. Nah, ini lihat dia punya bentuk kalimat ini, ya. Yang mana ini adalah perkara yang dengannya kaum muslimin itu akan bergembira, ya. Nasron, dengan adanya kemenangan. Maksudnya dengan apa? Dengan ilmu yang mereka pelajari itu, kaum muslimin akan bergembira dengan adanya kemenangan. Fa subhanallahi man yuhyi wa yumitu quluban. Maka maha suci Allah, dialah zat yang menghidupkan dan mematikan hati-hati para hambanya, ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya hidupnya hati itu dengan ilmu, dan matinya hati itu dengan kejahilan, dengan tidak mau menuntut ilmu, ya. Akan mati sedikit demi sedikit. Makanya sudah sering kita sampaikan, ya, bahwasanya orang misalnya dia hijrah mengenal sunnah, ya. Sudah rutin ikut kajian misalnya gitu. Kemudian ada di suatu momen tertentu dia sudah tidak terlalu hiraukan masalah kajian ini, ya, menuntut ilmu, baik entah mungkin di halaku atau, ya, program yang dia ikuti, dia sudah tidak terlalu hiraukan misalnya. Kemudian apa? Hari-hari berlalu tidak diiringi dengan ilmu. Yang mana seharusnya seorang hamba itu membutuhkan ilmu itu kapan? Kapan? Kata Imam Ahmad, sebanyak apa? Sebanyak hembusan nafas orang itu butuh ilmu. Lebih banyak daripada butuh makan dan minum. Makan dan minum mungkin cuma 2 kali 3 kali, ya, mungkin. Syukur-syukur mungkin bonus 4 kali misalnya. Tapi kalau apa? Kalau ilmu itu sebanyak hembusan nafas, orang butuh ilmu. Namun orang ini, ya, 1 pekan lewat tidak ada kajian, 2 pekan tidak ada kajian, 3 pekan, 1 bulan tidak ada kajian, 2 bulan tidak ada kajian. Berlalu saja begitu saja. Tampilan masih penampilan sunnah, ya. Ada janggut, ada ini, ya, alhamdulillah. Insya Allah dapat pahala mengamalkan sunnah itu. Tapi kondisinya ini disebutkan sama seperti balik lagi seperti orang awam. Ya, sama seperti balik seperti orang awam. Ya. Yang akan mudah dia akan menabrak perkara yang haram, mudah-mudah saja dia bertabrak perkara yang haram. Ya, syubhat tabrak saja sama dia. Kenapa? Karena tidak ada, imannya itu tidak di-charger, imannya itu tidak dicas. Tempat becas iman 1 pekan 1 kali cas. Lumayan, ya, 6 hari berturut-turut, ya, masalah dunia, digeluti masalah dunia terus. Ini cuma 1 jam saja duduk. Tidak ada juga, ya. Makanya kita katakan sama seperti orang awam itu. Ya. 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, tidak ada ikut kajian, tidak ada juga muncul di majelis, tidak ada di halaqa dan lain. Sama seperti orang awam itu. Balik nanti modelnya seperti orang awam. Dan syaitan, ya, syaitan itu mengembalikan seseorang tidak langsung kembali sekaligus, ikhwan, bertahap, ya, bertahap. Ya, ada kisah itu, konten kreator kalau tidak salah, ya. Dulu apa? Masih, ya, mohon maaf, ya, dulu bercadar, ya, pokoknya perlahan-lahan. Sekarang apa? Sekarang sudah lepas jilbab, ya, pakai pirang, ya, sudah pirang, ya, seperti itu, ya, bertahap, tidak 1 kali, ya, tidak 1 kali syaitan itu. Makanya tempat kita menjaga keistiqomahan itu di majelis ilmu. Ya, di majelis ilmu. Lihat bagaimana ini pemuda-pemuda di tahun 85 ini. Ya. Ada yang kalau Bapak tahu berapa? Sudah lahir berarti, Pak, ya? Nah, itu tahun 85. Pak Peri sudah, ya? 85 sudah, ya? Tapi masih ini, ya, belum mumayyiz, ya. Seperti itu. Pemuda-pemuda di tahun 85 itu sudah semangat menuntut ilmu. Kebangkitan ilmiah. Kita azan dulu. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, lakin kata beliau, akan tetapi la budda li hadhihi an-nawatil mubarakati min as-saqyi wat ta'ahudi fi masaratiha kaffatan. Baik, akan tetapi ya, benih-benih kebangkitan ilmiah ini yang berbarokah ini la budda minas saqi, harus diairi ya, harus disemai atau diairi, wa ta'ahudi, dijaga. Dijaga fi masaratiha kafatan, ya, dijaga perkembangannya. Dijaga perkembangannya secara menyeluruh. Dalam rangka apa? Nasron lid domanati allati takuffu anhal athara wa ta'assuba. Baik, sebagai bentuk menjaga dari ad-domanat, ya, kekeliruan-kekeliruan yang akan ya, menghalangi seseorang dari ketergelinciran, ya. Baik, allati takuffu anhal athanam, ya, dari kekeliruan yang akan menggelincirkan mereka. Baik, menggelincirkan mereka. Wa ta'assuba, menjaga dari sikap fanatisme. Fi mathanit tolab, dalam masa pencarian mereka terhadap ilmu. Baik. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ya, bisa tergelincir, bisa jadi fanatik. Ya, bisa tergelincir dia, bisa jadi fanatik. Makanya kita sudah sebutkan di awal tadi bahwasanya menuntut ilmu itu pasti ada cobaan dia, ada ujian dia. Ya. Bisa saja dia tergelincir, bisa saja dia apa? Jadi fanatik. Fanatik sama siapa? Sama ustadznya, sama syekhnya, sama tempat kajiannya, ya, sama lembaganya, sama yayasannya misalnya. Bisa jadi. Menuntut ilmu demikian. Baik. Makanya apa? Makanya perlu untuk dipupuk, disemai ini kebangkitan ilmiah ini, semangat dalam menuntut ilmu ini. Baik. Wal amali, begitu pula dalam amalannya. Bisa dia beramal tapi fanatik dia. Ya. Baik, dalam masa pencarian ilmu dan dalam mengamalkan. Bisa fanatik, bisa tergelincir. Baik, min tamawujatin fikriyatin. Berupa apa? Apa bentuk ketergelinciran mereka itu? Berupa seperti ya, gejolak-gejolak pemikiran. Ya, pemikiran-pemikiran yang syubhat atau pemikiran yang sesat, bisa tergelincir ke sana. Wa aqidatin, tergelincir dalam masalah akidah. Wa sulukiyah. Dalam masalah akhlak juga bisa tergelincir. Baik. Wa ta'ifiyah wa hizbiyah. Ini tergelincir dalam masalah kelompok-kelompok dan sikap hizbiyah, ya, sikap ya berkelompok-kelompok, berbangga-bangga dengan apa? Kelompoknya. Baik. Kemudian kata beliau, wa qad ja'altu taw'a aydihim risalatan fit ta'alim takshiful mundassina bainahum. Dan aku telah menjadikan ya, di hadapan mereka sebuah risalah, ya, sebuah risalah dalam kitab At-Ta'alim yang tadi sudah kita sebutkan. Yang mana risalah ini takshiful mundassina bainahum, akan membongkar, ya, akan menyingkap kedoknya orang-orang yang pura-pura alim, pura-pura thalibul ilmu, pura-pura penuntut ilmu, pura-pura dia ya, banyak itu di sosial media mungkin. Pura-pura menjadi penuntut ilmu. Baik.
Kalau di sosial media kan tidak ada yang tahu ya. Dia tinggal pasang foto profil, taruh kitab Arab berjejer, ya, taruh pena, taruh apa. Baik, iya Pak Ferry. Tidak ada yang tahu kan? Iya kan? Tidak ada yang tahu. Dia share, baru banyak followernya, kasih aktif FB Pro misalnya, sudah. Jadi banyak dia punya pengikut sudah. Taruh 1-2 kalimat ulama, copy paste dari tempat yang lain, tapi tidak dicantumkan sumbernya, seakan-akan dia yang terjemahkan. Ada yang begitu. Ada Pak Ferry ya? Ada Pak Ferry? Pernah dapat? Ada yang seperti itu. Dan itu termasuk tidak punya adab dalam menuntut ilmu, tidak mencantumkan siapa ininya. Ya. Tapi mencantumkan di sumbernya dari mana begitu. Beda kalau diterjemah sendiri, bebas dia. Ya. Dan orang mengatakan, penuntut ilmu ini. Padahal ini tidak ditahu ini wujudnya orang ini, tidak pernah muncul di majelis, tidak ditahu juga ya, tidak tahu wujudnya. Makanya hati-hati antum itu salah follow di Facebook itu hati-hati. Mending antum follow yang jelas-jelas ini, kayak misalnya ustadz-ustadznya kita misalnya, jelas mereka ada fotonya mereka, tahu ada majelisnya, ada kajiannya misalnya, yang pasti-pasti. Tapi oke misalnya siapa, Abu siapa, Ibnu siapa misalnya begitu, tidak ditahu nama aslinya, pakai nama kunyah semua. Ya. Padahal apa? Padahal tidak pernah muncul di majelis, tidak apa, cuma copy paste sana, masuk sini. Di like banyak orang misalnya begitu. Oh, sudah. Ya. Seperti itu, ya. Nah, maka ini menyingkap orang-orang yang berkedok seperti orang alim di tengah-tengah mereka. Khosyata an yarudduhum. Ini dalam rangka ya, kekhawatiran beliau terhadap para penyusup ini yang akan mengembalikan mereka kepada asalnya. Ya, mengembalikan para penuntut ilmu kepada asalnya mereka yang sebelumnya mereka bukan penuntut ilmu. Ya. Asalnya sudah menuntut ilmu sudah bagus ya. Terus gara-gara pemikiran ini demikian dan demikian kembali mereka. Ya. Baik. Wa yudayyi'u alaihim amrohum, dan akan menyia-nyiakan ya, perkara mereka, maksudnya perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Jadi penyusup dalam dunia ilmu itu ya, itu akan bisa menyia-nyiakan perjuangannya orang ini, perjuangannya para thalibul ilmi dalam menuntut ilmu. Ya. 1-2 kalimat yang disampaikan itu bisa mempengaruhi orang itu, bisa mempengaruhi. Makanya hati-hati kalau duduk di majelis. Ya. Jangan yang penting misalnya, yang penting sunnah, yang penting begini. Lihat dulu. Ya. Ini orang bagaimana dia punya belajar, bagaimana dia punya ini. Seperti itu. Bisa jadi 1-2 kalimat yang dia sampaikan itu bisa mempengaruhi orang sehingga orang ini jadi tidak semangat lagi menuntut ilmu. Dan itu terjadi, ya, terjadi seperti itu. Ada orang sudah semangat ini, ya. Menuntut ilmu, ikut kajian ikut halaqah, terus dia duduk di satu tempat di majelis, dia dengar ini 1-2 penjelasan begini ya. Baik. Kena syubhat. Akhirnya apa? Dia tinggalkan halaqahnya, dia tinggalkan majelisnya, tinggalkan semuanya. Baik. Kena syubhat. Karena sembarang duduk di majelis, ya, sembarang duduk di majelis. Ini sudah diwanti-wanti 40 tahun yang lalu, ikhwan. Sudah diwanti-wanti sama Syekh Bakar Abu Zaid. Wa yub'athiru masiratahum fit talab, dan akan menodai perjalanan ilmiah mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Fayastalluhum wa hum la yash'urun. Orang-orang yang penyusup ini akan mengeluarkan para penuntut ilmu ini dari tujuan mereka dalam menuntut ilmu sementara mereka tidak menyadarinya. Lihat. Ya, penyusup dalam dunia ilmu itu akan mengeluarkan orang-orang ini, ya. Tapi sementara orang-orang ini tidak tahu, ya, dia tidak tahu. Makanya judul kitabnya apa? Ta'alim, ya, pura-pura alim, sok-sok alim, ya. Baik. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan mengeluarkan mereka dari tujuan mereka dalam menuntut ilmu. Wal yaum akhuka yashuddu adudaka. Ya, kata beliau di sini, ya, beliau pakai sigoh yang menunjukkan bagaimana dekatnya beliau dengan para penuntut ilmu, ya, yang mempelajari kitab ini. Pada hari ini, ya, saudaramu ini yashuddu adudaka, ingin berusaha menguatkan tanganmu, menguatkan lenganmu, menguatkan meraih tanganmu. Ingin berusaha menguatkanmu. Wa ya'khudhu biyadika, dan akan meraih tanganmu. Fa aj'alu taw'a bananika risalatan tahmilus sifatal kashifah lihilyatika. Ya. Dan aku jadikan di hadapanmu sebuah risalah yang memuat as-sifatul kashifah. Ya, sepertinya ini
Ini ibarat isyarat ke kitab beliau ya yang berjudul Sifatul Kasyifah ya. Baik, Sifatul Kasyifah. Li hilyatika, agar bisa menghiasimu ya, agar bisa menghiasimu. Baik. Baik, faha ana za aj'alu sinnal qalami alal qirtas. Kata beliau, maka inilah saya ya, inilah saya Bakar Abu Zaid, kata beliau. Inilah saya ya, berusaha menggoreskan pena ini di atas kertas. Fatlu ma arkumulaka, maka bacalah apa yang aku catatkan untukmu, kata beliau. Jadi ini sigo-sigo yang menunjukkan bagaimana beliau ingin tidak ada sekat antara antara beliau dengan para penuntut ilmu itu. Saking dekatnya seperti itu. Ya. Baik. An'amallahu bika ainan, semoga Allah memberikan nikmatnya kepadamu ya, memberikan penyujuk mata nikmatnya kepadamu ya. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, laqad tawaradat mujibatus syar'i ala anna littahalliya anna tahalliya, bukan littahalli itu ya, anna tahalliya bimahasinil adab. Dan sungguh telah datang ya, baik, kewajiban-kewajiban syar'i untuk kewajiban apa? Bahwasanya untuk berhias dengan adab-adab yang indah, adab-adab yang baik. Wa makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Wal hadil hasan, petunjuk yang baik. Was samtis solihi, dan sifat-sifat yang soleh. Baik. Samti ahlil Islam, yaitu sifatnya ahlul Islam. Tanda-tanda yang dimiliki oleh ahlul Islam, orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam ya. Baik, wa annal ilma huwa athmanu durratin fi tajis syar'il mutahhar. Kata beliau bahwasanya ilmu ini, baik, ilmu ini ya, perlu antum garis bawahin ya terkait perkara ini. Beliau memandang seperti ini ya. Bahwasanya ilmu ini adalah mutiara yang paling berharga dalam mahkota syariat yang suci ya. Insyaallah beliau umpamakan ilmu syar'i ini yang alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita mempelajarinya ya. Baik. Semua cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu syar'i itu adalah mahkota yang paling mutiara yang paling berharga dalam mahkota syariat yang suci. Ini mahkota syariat ya. Mahkota syariat ada mutiara-mutiara di situ. Nah, di antara mutiara-mutiara itu yang paling berharga dari itu adalah mutiara ilmu syar'i. Baik. Tidak bisa. Orang menjalankan agama tidak bisa dia harus belajar, harus ada ilmu. Ya. Baik, mengerjakan kewajiban, meninggalkan perkara yang haram, ya. Itu harus didasari dengan ilmu. Harus dia belajar. Baik. Dan cara dia menempuhnya harus dengan diiringi dengan apa? Mujibatus syar'i. Ya, harus dengan kewajiban-kewajiban syar'i. Di antaranya apa? Akhlak yang baik, adab yang baik, ya. Baik. Sifat-sifat yang soleh ya. Baik, sifatnya ahlul Islam. Nah, dan ini kata beliau, la yasilu ilaihi illal mutahalli bi adabihi. Tidak akan bisa sampai kepada kepada ya, mutiara ilmu syar'i ini ya, tidak akan bisa sampai kepada ilmu syar'i kecuali orang yang berhias dirinya dengan adab-adab ilmu. Ya. Baik. Tinggal kita lihat ya, kita ukur sama diri kita ya. Antum semua kita ukur. Selama ini kita mempelajari ilmu syar'i ini, yang kita rasakan banyak nikmatnya atau banyak sengsaranya, seperti itu. Ya. Karena kalau orang yang betul-betul dia menuntut ilmu syar'i, dia pasti akan merasakan kenikmatan. Sampai-sampai diumpamakan, para ulama menyebutkan ketika mereka menuntut ilmu hadis, kehabisan bekal semuanya. Kehabisan bekal, tidak ada bekal. Air minum tidak ada juga. Ya, sementara perjalanan masih jauh. Taib, mereka singgah di satu lembah, kemudian mereka bercebur di situ. Ya. Taib, bercebur di situ, kemudian ada salah seorang di antara mereka ambil itu air dengan jarinya, dengan telapak tangannya, dia minum. Kemudian mereka katakan, ya, lau alimal muluku wa abna'ul muluk, ya, ma nahnu fih, taib, lasallatona bisuyufihim. Ya. Kata mereka, kalau sekiranya para raja dan anak-anaknya raja itu mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan sekarang ini, ya, taib, habis bekal, habis air minum, habis semuanya. Taib, tapi mereka katakan apa? Kalau sekiranya para raja merasakan
kebahagiaan yang kita rasakan saat ini, bagaimana kita menuntut ilmu, kita menjalankan syariat ini, menjalankan sunnah, ya, maka pasti mereka akan rebut kebahagiaan tersebut dengan pedang-pedang mereka. Kata mereka demikian. Itu umpamanya. Ini orang kehabisan bekal, kehabisan ini, ya. Baik, diberi taufik menjalankan ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, diberi taufik menjalankan sunnah. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, ya. Baik, katakan beliau sini tidak akan bisa sampai orang, ya, kepada ilmu syar'i itu kecuali mereka yang berhias dengan adab-adab ilmu. Dan juga al-mutakhalli an afatihi, dan mereka yang membersihkan diri dari kotoran-kotorannya, ya. Walihada annahal ulama'u bil bahthi wat tanbihi. Oleh karena itu para ulama sangat memberikan perhatian untuk membahas, ya, dan memberikan tanbih terkait masalah ini. Wa afraduha bit ta'lifi, bahkan mereka menyendirikan kitab-kitab yang mereka tulis khusus berkaitan dengan adab, ya. Jadi bukan hanya masalah akidah, bahasa Arab, fikih, sirah atau yang lainnya, tidak. Mereka sendirikan ini pembahasan masalah adab. Mereka sendirikan, saking saking pentingnya. Baik, imma ala wajhil umumi likafatil ulum, ya. Baik itu dengan metode yang umum, ya, untuk berlaku untuk semua cabang ilmu, au ala wajhil khusus, atau dengan cara yang khusus, ya. Baik, karena ada sebagian cabang ilmu itu, misalnya pembahasan tentang adabul islamiyah, di situ juga dicantumkan adab-adab ilmu. Ini berlaku untuk umum. Tapi ada juga kitab-kitab yang khusus, diantaranya yang kita pelajari ini, ya, khusus bahas tentang adab ilmu, ya, khusus bahas tentang adab ilmu. Nah, ini seperti yang beliau katakan, ka'adabi hamalatil Qur'anil Karim. Nah, ini seperti kitab adab hamalatil Qur'an. Karyanya siapa ini? Adab hamalatil Qur'an? Imam An-Nawawi, taib rahimahullah. Wa adabil muhaddits, adabnya para pencari hadis, adabnya para penuntut ilmu hadis. Wa adabil mufti, wa adabil qadi, adabil mufti wal mustafti, itu karyanya Imam An-Nawawi juga, ya. Adabnya mufti dan adabnya orang yang minta fatwa, orang yang bertanya, begitu. Bayangkan, ya, sampai orang yang bertanya tentang fatwa saja itu dibuatkan adab khusus bagi mereka, ya. Padahal dia cuma datang, orang awam mungkin, tapi dia bertanya fatwa, dibuatkan adabnya, pembahasan khusus, ya. Wa adabil qadi, adabnya qadi. Wa adabil muhtasib, adabnya orang-orang yang berusaha meraih pahala di jalan Allah, ya, disebutkan, ya. Wa hakadha. Baik, kemudian kata beliau, wa sya'nuhuna fil adabil ammati liman yasluku tariqat ta'allumi syar'i. Kata beliau, dan buku ini, ya, ini berkaitan dengan adab-adab secara umum bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Baik. Wa qad kana ulama as-sabiquna yulaqinuna at-tullaba fi hilaqil ilmi adabat talabi. Kata beliau, dan sungguh para ulama terdahulu, baik, mereka mentalkin, mengajarkan ini tentang adab, ya, kepada para tolibnya di dalam halaqah-halaqah ilmi. Apa yang mereka ajarkan? Adabat tolab, cara menuntut ilmu, adab-adab menuntut ilmu. Wa adraktu, nah ini pengalaman beliau ini, Syekh Bakar Abu Zaid. Wa adraktu khabar akhiril aqdi fi dzalikal waqti fi ba'di halaqatil ilmi fil Masjidin Nabawi Syarifi. Nah, dan saya dapati, ya, kabar terkini, ya, baik. Berarti ini dia tulis masih tahun itu, ya, masih tahun itu. Saya dapati kabar terkini, ya, di waktu tersebut di sebagian halaqah-halaqah ilmu itu di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Nah, di Masjid Nabawi. Idz kana ba'dul mudarrisin fihi yudarrisu tullabahu kitab az-Zarnuji. Nah, itu di mana sebagian guru-guru, pengajar-pengajar di Masjid Nabawi itu mereka mengajarkan para tolib mereka kitabnya Al-Imam Az-Zarnuji. Ini juga rekomendasi kemarin, ya. Sebelum kita memilih kitab ini, direkomendasikan sama Ustadz juga ta'lim wal muta'allim itu, ya. Ta'lim wal muta'allim. Adab para penuntut ilmu dan adabnya guru, ya. Taib. Ini kata beliau, diajarkan kitabnya Imam Az-Zarnuji, ya. Al-Musamma Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum, ya. Ta'lim al-muta'allim, ya. Tariqut Ta'allum. Nah. Fa'asa an yasila ahlul ilmi hadzal hablal wathiqal hadiya li aqwami tariqin. Maka semoga saja para ahli ilmu, ya, para orang-orang yang membawa ilmu itu, ya, kembali menyambung ikatan yang kuat ini,
ya, menyambung ikatan yang kuat ini li aqwami thoriqin, kepada apa? Kepada jalan yang paling lurus. Fayudraju tadrisu hadhil maddati fi fawatihi durusil masajidi. Dan mereka masukkan, mereka susupkan, ya, mereka sisipkan pengajaran terkait materi ini, materi adab ini. Ya. Kapan? Fi fawatihi durusil masajidi, pada permulaan halaqah-halaqah taklim yang ada di masjid. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ya, sebagian seperti itu. Jadi kalau mereka di awal mula menuntutnya itu adab, ya, kita katakan karena mereka memang sudah punya dasar akidah yang bagus, ya, para penuntut ilmu itu, ya. Jadi buka halaqah ilmi, kemudian ada para penuntut ilmu yang hadir, ini bukan orang yang kosong begitu, bukan yang kosong yang badudu ini, yang sudah ada dasar akidah, dia sudah tahu ini syarat la ilaha illallah, ya, tauhid sudah tahu, ya. Makanya apa? Makanya tinggal untuk pembuka halaqah itu diajarkan tentang adab. Kalau sekarang misalnya kita pergi berdakwah misalnya di kampung begitu. Ya orang di kampung belum tentu paham terkait masalah akidah, belum tentu. Ya jadi makanya kita awali dengan apa? Perkara akidah, ya. Baik. Nah, seperti itu. Karena terus terang ikhwan, ya, karena fasal-fasal di kitab ini, ya, berkaitan dengan adab penuntut ilmu, adab kepada dirinya sendiri, ya, kepada yang lainnya. Itu kalau kita terapkan sama diri kita, memang dia ya berat, ya, kecuali yang dapat taufik, ya. Berat memang, kecuali yang dapat taufik dari Allah, kecuali yang memang Allah berikan taufik dia. Ya, dia akan bisa menjalani dan harus diminta, ya, minta kepada Allah agar bisa menjadi orang yang beradab, berakhlak yang baik, ya. Baik, seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kepada orang awam kita langsung sampaikan yang terkait adab ini, akan berat mereka rasa nanti, ya. Mereka akan merasa berat nanti. Baik, seperti itu. Nah, karena sampai akan dibahas semua terkait masalah cara berpakaian, ya, cara ininya, hatinya harus bagaimana para penuntut ilmu ini, ya. Baik, kayak disinggung masalah apa ini? Penuntut ilmu itu apa dia? Ciri penuntut ilmu itu apa? Pakai apa? Hah? Pakai apa? Gamis. Pakai peci. Pakai peci, penuntut ilmu pakai peci. Ya. Kalaupun misalnya dia bukan penuntut ilmu, minimal itu tanda bahwa dia ahlul Islam. Jangan kita kalah sama orang apa? Orang kafir. Antum pernah lihat ada orang kafir pakai peci upia karanji? Pernah antum lihat? Ana pernah lihat tadi pagi, ya. Ana heran. Masya Allah. Ya. Padahal orang kafir. Kita orang muslim pakai peci. Ya. Baik. Apalagi misalnya di sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah Islam namanya jelas sekolah Islam. Tapi pengajarnya tidak pakai peci. Bagaimana itu? Kan aneh itu. Ya. Kalaupun misalnya itu bukan misalnya oke lah taruh kita terlalu adab misalnya. Tapi minimal itu tanda keislaman. Oh, orang ini Islam, sudah tahu dia. Ya. Baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kata beliau nah, jadi mempelajari kitabnya. Nah, maka semoga saja ahlul ilmi akan menyambung tali ini, ya, tali yang kuat ini yang akan menunjukkan ke jalan yang lurus. Disisipkan Disisipkan materi pengajaran terkait materi adab pada permulaan halaqah ta'lim di masjid, wa fi mawadid dirasatin nizamiyah. Begitu pula pada sekolah-sekolah formal, ya, sekolah-sekolah formal, ya, disisipi tentang adab. Wa arju an yakuna hadzal taqidu fatihata khairin fit tanbihi ala ihya'i hadzal maddati allati tuhadzibut taliba. Perhatikan. Maka saya berharap, ya, mudah-mudahan, ya, ikatan-ikatan berkaitan adab ini menjadi pembuka kebaikan, ya, dalam rangka mentanbih untuk menghidupkan kembali materi ini, ya, menghidupkan kembali materi tentang adab ini, yang materi ini tuhadzibut taliba, yang akan mendidik para pembelajar. Materi ini akan mendidik para pembelajar. Baik. Wa tasluku bihil jadata fi adabit talabi wa hamlil ilmi. Dan juga apa? Dan juga ikatan ini, adab-adab ini akan menjadikan seseorang itu serius, jadah, ya. Akan menempuh jalan yang serius dalam beradab, ya, fi adabit talab. Baik, dalam adabnya menuntut ilmu, wa hamlil ilmi, adabnya dalam membawa ilmu.
wa adabihi ma'a nafsihi, adabnya kepada dirinya sendiri, wa ma'a mudarrisihi, kepada gurunya, wa darsihi, kepada pelajarannya, wa zamilihi, kepada temannya. Ini semua akan disebutkan nanti di kitab ini. Jadi ini gambaran ringkas, ya. Gambaran global. Wa kitabihi, adab kepada kitabnya. Nah, adab kepada kitabnya. Ya, pernah disebutkan, mungkin ada kayaknya di rekaman ya, mungkin suara itu. Suatu ketika Syekh Utsaimin hafizahullah itu ngajar di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada penuntut ilmu itu dia taruh kitabnya di lantai begitu. Kitab taruh di lantai. Ditegur, langsung ditegur. Dan penuntut ilmu itu dia begitu, penuntut ilmu itu kitabnya itu ditaruh di tempat yang. Fenomena sekarang juga ada juga, fenomena sekarang selain di lantai, kitabnya ditaruh di mana? Di jok motor. Pernah antum dapat begitu? Pernah enggak? Saya pernah lihat ada orang begitu, dia punya kitab itu, kitab Al-Qur'an itu taruh jok motor gitu. Ya, baru dia duduki gitu. Baik, ini enggak beradab kepada kitab. Baik, di Ta'zimul Ilmi, ya, Imam Ahmad itu pernah ditegur sama temannya ya. Baik, mungkin tidak sengaja ya, kita husnuzon ya kepada para ulama, tidak sengaja. Ya, tiba-tiba dia membahas suatu permasalahan, tiba-tiba apa? Dia lempar itu kitab, kasih sama teman dilempar. Baik. Kemudian temannya bilang begini, apakah begini cara kita memperlakukan orang-orang yang mulia? Kata mereka, kata ini ada. Ya, langsung jadi riwayat itu, diriwayatkan sampai kitab sekarang Ta'zimul Ilmi itu ada di bab-bab terakhir itu disebutkan. Ya. Baik, kayak Imam Ahmad itu disebutkan. Dia salah lempar, dia cuma ini gitu. Baik. Kemudian ditangkap lalu dibilang, apakah begini cara memperlakukan ucapannya orang-orang yang mulia? Kitab itu maksudnya. Kitab itu kan hakikatnya itu ucapannya para ulama di situ. Ya. Seperti itu. Jadi siapa yang mungkin masih taruh-taruh kitabnya apanya Quran apa di jok motor, ya sebisa mungkin cari tempat lain lah, jangan di jok motor lah. Ya. Baik, pakai tas atau apa misalnya. Baik. Taruh di jok motor, baru diduduki lagi. Makanya ilmunya tidak berkah. Apa hasil kajian tadi? Lupa. Iya, karena begitu modelnya. Dia punya catatan kajian, dia taruh di jok motor. Jangan taruh di jok motor itu. Baik. Nanti akan disebutkan ya. Baik. Adab kepada kitabnya. Wasamaroti ilmihi. Adab kepada apa? Buah dari ilmu yang dia pelajari. Apa di antara buah dari ilmu yang dia pelajari? Ya ilmu itu sendiri. Bagaimana cara dia beradab dengan, misalnya dia mempelajari sesuatu. Saya bahasa Arab misalnya. Dia sudah kuasai bahasa Arab. Bagaimana cara dia beradab dengan bahasa Arab ini begitu? Yang sudah ada dalam dirinya. Nah, apakah dia pendam sendiri, ya, dia kubur sendiri dalam dirinya, atau diajarkan ke orang, atau dia kasih faedah ke orang, atau seperti apa? Itu akan disebutkan nanti. Ya. Buah apa? Buah dari ilmunya. Wa hakaza fi marahili hayatihi. Dan begitulah seterusnya dalam fase-fase kehidupannya. Fa ilaika hilyatan, maka aku akan tunjukkan kepadamu mutiara-mutiara ini. Tahwi majmu'ata adabihi, yang memuat ya kumpulan adab-adab ini, kumpulan adab-adab. Ya. Nawaqidoha majmu'ata afatin, ya. Baik, memuat pembatal-pembatal adab, ya. Kumpulan dari kerusakan hal-hal yang merusak adab. Fa idza fata adabun minha iqtarafal mufritu afatan min afati. Apabila ya luput adab tersebut, ya, dari adab-adab tersebut, ya, luput, maka orang-orang yang lalai itu akan mendapatkan apa? Keburukan, ya, afat, musibah dari musibah-musibah yang ada. Famukillun wa mustakthir, kata beliau. Lihat ini. Kata beliau, maka ya, di sana ada orang yang sedikit, di sana orang yang sedikit luput adabnya, di sana ada orang yang banyak terluput adab-adabnya dalam belajar, kata beliau. Ya, famukillun wa mustakthir. Wa kama anna hadhil adaba anna hadhil adaba darajatin atau darajatun sa'idatun ya ila sunnati fal wujubi fanawaqiduha darakatun habitatun ilal karahati fat tahrimi. Ya, kata beliau, maka sebagaimana adab-adab ini memiliki tingkatan-tingkatan yang naik ya dalam ilmu. Apa? Niat dalam menuntut ilmu. Ya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, dapat dosa dia. Kalau tidak ikhlas, dapat dosa dia. Ya. Menuntut ilmu karena apa? Supaya dianggap menuntut ilmu, supaya dianggap begini, supaya supaya dianggap dekat sama ustaz, demikian dan demikian.
supaya dianggap dia ini pencetus dakwah atau apa misalnya. Berdosa dia itu. Itu yang wajib, perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Nah, ya, maka adab-adab ini memiliki tingkatan-tingkatan ya, dari sunnah sampai perkara yang wajib. Fa nawaqiduha darokatun, maka begitu pula apa? Pembatal-pembatalnya itu memiliki darokat, tingkatan-tingkatan terendah yang habitoh, yang senantiasa turun ke bawah, ya. Dari tingkatan yang dibenci sampai pada tingkatan yang haram. Ya, pembatal-pembatalnya itu demikian, ya. Wa minha, maka diantaranya ma yashmalu umumal khalqi min kulli mukallafin. Maka diantara adab-adab ini ada adab yang memuat ya untuk berlaku secara umum kepada seluruh manusia dari kalangan mukallaf. Ya. Baik, ada adab-adab yang berlaku umum untuk seluruh mukallaf. Wa minha ma yahtassu bihi talibul ilmi. Di antara adab ini ada juga yang khusus untuk para penuntut ilmu. Artinya kalaupun orang-orang awam tidak mengamalkannya tidak mengapa. Tapi kalau penuntut ilmu tidak mengamalkannya, tidak menerapkannya, itu bisa jadi celaan bagi mereka. Ya, adab-adab ini di antara adab-adab yang akan beliau sebutkan. Wa minha ma yudraku bi darurati syar'i. Di antara adab-adab ini ada yang bisa dipahami melalui dalil-dalil syar'i secara doruri. Maksudnya ya, tidak ada yang tidak paham begitu. Ya. Maksudnya dalilnya jelas begini, tidak ada yang tidak paham. Baik. Terkait adab ini, dalilnya apa? Dalilnya ini. Siapapun yang dengar dalil itu akan paham dia. Itu maksudnya, daruratis syar'i. Wa minha ma yu'rafu bit-tab'i. Di antara adab ini ada yang bisa diketahui dengan tabiat. Ya, dengan tabiat. Akan dijelaskan juga tabiat-tabiat, mana tabiat yang tidak boleh bagi penuntut ilmu. Hatta cuma dia sendiri, tabiat untuk dirinya sendiri. Baik, mana yang tidak boleh, mana yang boleh bagi dia. Baik. Di antaranya apa misalnya? Misalnya apa? Misalnya ya kalau secara tabiat, ya, secara tabiat misalnya kita kalau orang menuntut ilmu itu duduk di majelis itu apa? Harus rapi, pakaian yang ini ya. Nah, sekarang kalau dia di rumahnya bagaimana menuntut ilmu di rumahnya? Ya sekarang bagaimana kalau misalnya dia menuntut ilmu di rumahnya? Tidak ada yang lihat kecuali dia sendiri misalnya, hanya dia dengan Allah yang tahu. Nah, tidur pakai singlet baru nonton kajian, misalnya begitu. Ini kan kalau dilihat secara tabiat ini maksudnya tidak bisa diterima begitu. Iya kan? Mendengarkan kalam Allah secara ini ya. Baik. Nah itu, maksudnya itu diantara yang disebutkan ya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ya kenapa? Kenapa? Nah itu. Ya. Wa yadullu alaihi umumus syar'i minal hamli ala mahasinil abab ala mahasinil adab ya. Dan yang menunjukkan atas ini juga apa? Keumuman dalil syar'i ya. Taib berupa apa? Berupa ya membawa akhlak-akhlak ya, adab-adab yang indah, wa makarimil akhlak, ya, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian kata beliau, walam a'nil istifa'a. Dan saya tidak bermaksud menulis ini ya, untuk istifa, membahas adab secara menyeluruh. Kan ada itu kitab Mausu'atul Adab, ya, Mausu'atul Adab. Semua adab dibahas itu. Baik, semua sendi-sendi adab dibahas. Mausu'atul Adab. Mausu'atul Adab Islamiyah. Di antaranya juga kalau yang ringkas juga itu Sahih Adab Islamiyah. Itu semua itu, ya. Adab masjid, adab makan, minum apa semua. Beliau katakan di sini beliau tidak maksudkan itu. Beliau tidak membahas semua adab dalam kitab ini, ya. Lakinna siyaqataha tajri ala sabili dorbil misal. Akan tetapi ya poin-poin inti dalam kitab ini itu berjalan dengan metode contoh ya, dengan metode apa? Contoh, mencontohkan gitu ya. Qasidan ad-dalalata 'alal muhimmat. Baik, yang secara apa? Tujuannya apa? Qasidan ad-dalalata, dalam rangka memaksudkan dari contoh-contoh ini untuk menunjukkan kepada hal-hal yang paling penting ya, dalam kitab ini. Baik, nanti akan beliau datangkan contoh-contoh. Nah, kemudian kata beliau, fa idza wafaqat nafsan solihatan laha, apabila ya, adab ini ya, adab-adab yang akan disebutkan ini itu sesuai dengan jiwa yang soleh ya, bagi adab ini, tanawalat hadzal qalila fakatsarathu, maka jiwa ini akan mendapatkan dari adab-adab yang sedikit ini
kemudian apa? Jiwa ini akan memperbanyaknya. Ya. Makanya disebutkan sebagian salaf terdahulu, baik, fanahnu, kata mereka, fanahnu, ya, nahtaju ila qalilin minal adab min katsirin minal ilm. Ya. Kita ini, zaman salaf ini, bukan di 40 tahun yang lalu, bukan, zaman salaf disebutkan ini. Ya, nanti antum cari riwayatnya itu. Kata mereka, ya, kita ini sekarang ini, ya, lebih butuh sedikitnya adab daripada banyaknya hadis yang kita pelajari. Kata mereka demikian. Baik. Karena kenapa? Dengan adab yang sedikit itu akan memperbanyak ilmu. Ya. Akan memperbanyak ilmu. Dengan sendirinya akan bertambah ilmu. Baik. Adab akan mengantarkan seorang kepada ketakwaan atas apa yang dia pelajari. Ya. Akan dia menjadi bertakwa. Takwa akan mengantarkan seseorang kepada apa? Ilmu yang Allah ajarkan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kalian. Seperti itu. Baik. Nah ini. Maka jiwa itu akan, meskipun dengan adab yang sedikit, jiwa akan memperbanyaknya. Wa hadzal mujmala fa fassalathu, dan perkara-perkara yang global, maka dia akan rinci nanti, akan rinci perkara-perkara yang global ini. Wa man akhadha biha intafa'a wa nafa'a. Perhatikan. Siapa yang mengambil adab-adab ini, maka dia akan bermanfaat dan dia akan bisa memberi manfaat orang lain. Ya. Bukan hanya dia yang bermanfaat untuk dirinya, tapi dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wahia bidauriha ma'khuzatun min adabi man barakallahu fi ilmihim. Dan adab-adab ini, ya, adab-adab ini hakikatnya, ya, itu diambil dari adab-adabnya orang-orang yang Allah berkahi ilmunya. Ya. Artinya ini bukan asal ambil ini, ya, bukan dari orang-orang yang sembarangan diambil ini. Tapi dari orang-orang yang Allah berkahi ilmunya. Siapa? Para sahabat, para ulama, tabi'in, ya. Baik, adab-adab mereka itu diambil kemudian dituangkan dalam kitab ini. Wasaru a'immatan yuhtada bihim, dan mereka pun menjadi imam yang diberikan petunjuk. Yuhtada bihim, yang diambil petunjuk dari mereka. Baik. Dengan sebab adab-adab tadi itu, ya. Jama'nallahu bihim fi jannatihi, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya, ya. Bersama dengan apa? Bersama dengan para imam dan para ulama. Amin. Baik. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala. Insyaallah mengenai adab yang pertama nanti, ya, akan kita bacakan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan duduk kita ini, ya, tercatat sebagai pahala yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.